Oke, kita lanjut ke nomor 4. Kita baca pertanyaannya dulu. From Sabrina's point of view, what reason did a lot of students fail? Jadi, dari POV-nya Sabrina, oke kita lihat ini ya Sabrina, ini. What reason? Alasan apa sih? Kenapa sih? Ya, what reason did a lot of students fail? Alasan apa sih? Kenapa kok bisa banyak murid-murid yang gagal gitu? Berarti kan nanya sebab ya, what reason? Berarti sebabnya apa? Di sini kita dapat, nah ini di kalimat ini ya, lots of students fail here because they are not done with the previous part. Boleh kita baca dari awal. First part is cover the syllabus. Langkah pertama adalah kita harus cover the syllabus. Kita harus membaca semua silabusnya gitu ya, mengcover all the syllabus. It all starts here. Semua dimulai dari sini. Understanding the syllabus, memahami silabusnya. Kemudian juga memorizing the formulas, mengingat-ingat, memori gitu ya, mengingat-ingat the formulas. Formulas itu rumus. And linking one chapter to another, dan menghubungkan antara bab yang satu, chapter di bab yang satu antara yang lain gitu. The better you understand the topics, the better you will be able to link them. Semakin baik kamu mengerti, memahami topiknya, semakin baik pula kamu akan bisa menghubungkan mereka atau link them. Jadi menghubungkan antara bab yang satu dengan bab yang lain. Terus habis silabus dia juga bilang the second part nih ya. Second part setelah silabus berarti is memorizing, adalah mengingat-ingat atau memorizing gitu ya. You need the element called memory in your brains. Kamu butuh elemen yang disebut dengan memori di otak kamu to actually step to the next part, untuk benar-benar bisa berlanjut ke step berikutnya gitu. A lot of students fail here. Banyak murid yang gagal di sini. Di sini berarti apa? Membahas tentang memorizing. Karena kita udah ganti ke second part kan tadi. Berarti banyak murid yang gagal di memorizing karena they are actually not done with the previous part. Mereka belum selesai karena mereka belum maksimal gitu ya dengan previous part, dengan part sebelum memorizing. Apa tuh part sebelum memorizing? Jelas first part yang ini, cover the syllabus gitu. Jadi pertama kan kita harus cover the syllabus, terus habis itu memorizing. Nah sayangnya di memorizing tuh banyak murid yang gagal because karena mereka itu belum selesai dengan previous part, belum selesai dengan previous part. Previous itu kan sebelumnya, berarti belum selesai sama yang cover the syllabus gitu, belum paham lah intinya. Berarti dari A sampai E mana yang paling tepat? Yang C ya teman-teman ya. To cover the syllabus part have not been implemented optimally by the student. Jadi part cover the syllabus itu belum diimplementasikan dengan optimal, belum maksimal gitu, diimplementasikan oleh para murid. Jadi opsi yang benar adalah yang C gitu. Kenapa yang opsi A salah? Opsi A salah itu karena opsi A bilang banyak murid gagal di memorizing karena mereka belum punya elemen memori di otak mereka gitu. Sebenarnya benar dia disebutkan, si memori ini disebut di sini. Cuman yang bikin gagal itu bukan karena nggak ada memori, tapi kan ini alasannya yang because. Ini kan alasannya because they are actually not done with the previous part. Karena mereka tuh belum optimal, belum maksimal memahami cover the syllabus. Bukan karena they don't have memory in their brains gitu, bukan. Jadi bukan itu alasannya. A salah. B salah karena the student have difficulties. Mereka gagal di memorizing karena mereka kesusahan di memorizing. Nggak disebut kalau the students have difficulties atau para siswa kesusahan gitu, nggak disebut ya di sini, berarti salah juga. Opsi D salah karena the student don't understand well the topic but they can easily link the chapters. Ini malah memutarbalikkan kalimat yang ini. Mana sih? Ini the better you understand the topic, the better you will be able to link them. Ini malah kayak diputar balik gitu loh teman-teman. Jadi salah ya, itu kayak dinegasikan gitu. Jadi nggak usah kita lihat, itu skip aja. Terus yang opsi E, memorizing part should be done first, then the cover the syllabus step.
Katanya banyak siswa yang gagal karena harusnya memorizing tuh harus dilakuin done first duluan than to cover the syllabus. Gak ada ya, di sini gak ada yang bilang kalau misal the first part is memorizing. Gak ada. Yang pertama ya harusnya cover the syllabus dulu, baru second part baru dia memorizing. Gak ada yang suruh balik atau apa, kan gak ada. Berarti opsi E juga salah. Gitu. Nomor 5 di sini pertanyaannya adalah tone. Tone ini juga sering banget keluar, tone gitu ya. What is the tone of the thread regarding tips to learn chemistry? Jadi tone-nya tuh apa dari thread ini yang membicarakan tentang tips untuk belajar kimia. Tone itu lebih kayak temanya gitu teman-teman. Jadi kesan dari orang-orang di sini terhadap pertanyaannya Louis yang tips itu gimana gitu. Apakah orang-orang ini mensupport atau orang-orang ini malah mengkritik si Louis, kayak gimana sih, masa tips belajar kimia aja nggak tahu kayak gitu. Jadi tone-nya tuh lebih kemana gitu. Kita lihat dulu. Berarti kalau di sini kan tadi Sabrina dia ngasih saran ya. Dia kasih saran nih, suruh memahami silabusnya, terus dia juga suruh memorizing, suruh nginget-inget materi gitu. Sama Selena juga ngasih saran. Kenapa tuh yang tadi ya, study together, find some like-minded people. Terus si Harry skip aja sih, sebenarnya dia nggak nyambung gitu. Terus Olivia juga ngasih saran, watch documentary videos, you can see some illustrations. Tom juga dia ngasih saran, kayak apa sih, see the visualization, ya kan, terus lihat illustration, 3D image, and find appropriate, cari appropriate itu cocok ya, video yang cocok dengan materinya. Jadi mereka juga ngasih saran. Berarti cocok kan sama si pertanyaan Louis minta saran, dikasihlah saran sama Sabrina, Selena, Olivia, sama Tom. Berarti mereka itu apa? Support si Louis. Berarti dia kayak, ya gak apa Louis, kami support kamu dengan memberi saran yang relevan terhadap pertanyaannya Louis. Berarti jawabannya adalah yang D. Jawabannya adalah yang D ini teman-teman. Nah, supportive gitu. Terus kenapa opsi indifferent salah, respectful salah, hesitant salah, indignant salah? Kalian bisa nemu jawabannya di deskripsi di bawah. Jadi deskripsinya diklik, terus di situ ada link G Drive. Kalian klik aja, di situ udah aku kasih penjelasan kenapa opsi selain supportive itu salah. Check it out ya. Last question, pertanyaan terakhir, kita sampai di nomor 6. The word that in Selena's post refers to. Jadi kata that di postingannya Selena, aku bantu highlight. Reverse to, jadi merujuk ke atau mengacu ke gitu. Jadi ini bisa ke merujuk ke atau mengacu ke mana gitu. Ini juga soal andalan selain tadi similar meaning sama apa tadi satunya similar meaning. Ya pokoknya satu soal andalan yang sering banget keluar. Oke, kita lihat dulu Selena ya dari awal, coba kita baca. If you are committed to learning it well, kalau kamu benar-benar mau berkomitmen belajar itu dengan baik, find some like-minded people and study together. Carilah some like-minded people, orang-orang yang bervisi sama, bertujuan sama, berpikiran sama, and study together, dan belajarlah bersama. That will make the learning both easier and more effective. Hal itu akan membuat belajar jadi lebih mudah dan lebih efektif gitu. Hal itu berarti kan that. Apa tuh? Yang mana? Itu yang mana gitu. Pertanyaannya tuh itu. That-nya ini merujuk kemana? Karena biasanya reverse to gini keluar, kita langsung aja lihat ke kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya kan ini ya. Aku bantu highlight, aku ganti warna ya biar jelas. Pakai biru deh. Find some like-minded people and study together. Ini kalimat sebelumnya. That berarti itulah, berarti kan merujuk ke sini teman-teman, merujuknya ke sini. Ya kan, find some like-minded people and study together. Itulah yang bisa buat belajar lebih easy dan lebih efektif. Berarti that-nya ini menuju kepada find some like-minded people ya. Berarti jawabannya yang C. Find some like-minded people and study together. Jadi kalau
Intinya kalau misal kita bertemu dengan orang-orang yang berpikiran sama, terus kita belajar bersama, hal itu yang tadi itu tuh yang berpikiran sama dan belajar bersama itu bisa bikin belajar lebih efektif dan lebih mudah. Gitu teman-teman. That's all untuk video kali ini. Kita udahin dulu sampai 6 soal ya tadi. Untuk pembahasan yang lebih jelas, lebih lengkap juga udah aku drop di link di deskripsi. Ada link drive, kalian tinggal klik aja di situ dan kalian bisa freely access it, freely download it dan bisa share juga ke teman-teman. Kalau ada yang mau usul, kritik, saran boleh banget drop di komen atau di medsos yang udah aku taruh di deskripsi juga. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman kalian. Jangan sampai video ini berhenti di kalian doang. Oke? See you in the next video. Bye-bye.